Balik lagi di Serbuk Senin Berbuku ya, yang hanya ada di FM 91,2 Radio Kota Batik, Jurnalisme Interaktif Solutif, dan masih dengan buku yang sama, Rempah-Rempah, Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern, karya dari Roger Crowley, sejarawan dan penulis buku-buku bestseller. Kita langsung saja menuju ke bagian berikutnya, kawan. Dari mana nih? Oh iya, ini sekarang kita masuk ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1566 ya, yang diceritakan atau yang ditulis oleh Roger Crowley dalam bukunya Rempah-Rempah, Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Pada 1 Oktober 1566, saat mengintai kepulauan, mereka menemukan kapal yang tertimpa musibah. San Geronimo berhasil melintasi samudra dari Acapulco. Awaknya yang kelelahan sudah beberapa hari tidak makan atau minum. Namun mereka membawa kabar bahwa San Pedro di bawah pimpinan Urdaneta telah berhasil menyeberangi Samudra Pasifik. Selain berbesar hati oleh kesuksesan itu, Legazpi juga merasa kecewa. Mereka tidak membawa perbekalan maupun indikasi dari Spanyol mengenai apa yang diharapkan raja darinya, dan Cebu kini makin menjadi tempat yang tidak nyaman. Jalan buntu dengan pegunungan tinggi di belakang mereka dan tidak ada sumber makanan. Hal ini menjadi penting ketika armada Portugis muncul dari Ternate dan mengepung mereka. Blokade dilakukan secara menyeluruh dan komandan Portugis Gonçalo de Pereira menyatakan orang-orang Spanyol telah melanggar wilayah mereka. Karena dia memiliki salinan surat dari kelima untuk Villalobos yang menghukumnya karena memasuki kepulauan Filipina, karena wilayah itu termasuk ke dalam wilayah yang dijual pada kerajaan Portugis. Kasusnya tidak terbantahkan. Blokade berlanjut. Orang-orang Spanyol kelaparan, tetapi Pereira ragu-ragu melakukan serangan frontal. Setelah melakukan blokade selama 2 bulan, dia membawa kapalnya pergi. Namun peringatannya sudah jelas. Cebu adalah perangkap tikus. Legazpi tidak tahu apa yang akan raja perintahkan kepadanya. Philip berada 11.000 km jauhnya. Anak buahnya kelaparan. Orang Portugis mungkin akan kembali. Dia berpikir mereka telah ditinggalkan. Dalam pertaruhan putus asa, dia mengirim Juan de la Isla yang luar biasa untuk mencari informasi. Dia berlayar menggunakan San Juan kecil berbobot 80 ton. Sebuah kapal yang sudah rusak dan kondisinya makin buruk, untuk mencoba mengulangi perjalanan pulang melintasi Samudra Pasifik. Ini adalah sebuah petualangan yang menunjukkan rantai komando yang sangat panjang yang berusaha dilakukan oleh raja-raja Spanyol untuk mengelola wilayah kekaisaran mereka yang sangat luas. De la Isla berhasil menyeberangi samudra 14.000 km, melakukan perjalanan melintasi tanah genting dari Acapulco ke Veracruz 700 km, membawa kapal melintasi samudra Atlantik ke Sevilla 6.000 km, melakukan perjalanan darat ke Istana Philip di Madrid 400 km, dan menyampaikan kisah yang meyakinkan kepada raja tentang situasi yang dihadapi penderitaan mereka yang penuh bahaya dan terancam binasa. Kebutuhan untuk mengirim perbekalan dan tentara secara teratur, sebuah strategi menyeluruh untuk pemukiman di kepulauan itu, jika memang ingin mendirikan pemukiman dan kecepatan. Permohonan yang disampaikan De la Isla dengan sopan adalah lakukan sesuatu dan lakukan dengan cepat. Jika tidak, ekspedisi tersebut
akan musnah. Philip sudah terbebani dengan perang di Eropa dan ancaman dari bajak laut Utsmaniyah. Tetapi dia setidaknya dengan cepat mengizinkan pengiriman perbekalan dan sebuah sekunar untuk membawa mereka ke Meksiko. Anda sendiri harus naik kapal Anda di Laut Selatan dan segera berangkat ke Filipina tanpa ditunda lagi. De la Isla dengan efisien mengumpulkan daftar perbekalannya, mencari sebuah kapal untuk mengangkutnya, dan berlayar kembali melintasi Samudra Atlantik, lalu mengangkut barang-barang melintasi Tanah Genting ke Acapulco. Pada akhir Januari 1570, dia dapat menulis kembali kepada Philip bahwa ada 3 kapal yang siap berangkat ke Filipina. Saya akan bisa berlayar pada 2 Februari. Saya membawa 150 orang, tentara dan pelaut sebagai bala bantuan, serta beberapa pasang suami istri, pemuka agama, penembak meriam, penembak senapan lontak, pandai besi, dan anak-anak saya untuk terus melayani raja di negeri itu, seperti yang sudah saya lakukan selama ini. Implikasi hal ini adalah mereka berniat untuk mendirikan pemukiman permanen di Filipina. Dia mencapai Filipina pada bulan Juli. Perjalanan pulang pergi memakan waktu 3 tahun. Surat Philip yang dibawanya cukup memperjelas masalah pemukiman. Anda harus menetapkan dan mengalokasikan desa-desa di kepulauan itu yang telah menyerah kepada kita, sesuai yang terbaik menurut Anda, mengikuti hukum Hindia. Selama Anda tidak menetapkan ibu kota atau pelabuhan atau pemukiman Spanyol, karena semua itu diperuntukkan bagi raja. Legazpi dianugerahi gelar agung Gubernur Kepulauan Filipina dan jabatan Gubernur Isla de los Ladrones yang tidak begitu bermakna, ditambah gaji sebanyak 2.000 dukat. Dalam praktiknya, janji terakhir ini adalah janji kosong, karena Legazpi sebenarnya tidak diberi uang tersebut. Dia harus mengumpulkannya sendiri dari rakyat di wilayah jajahan. Philip selalu kekurangan uang dan rakyat Filipina ditaklukkan harus membayar biaya penaklukannya sendiri. Tetapi tetap mematuhi batas kesopanan dalam surat balasannya. Legazpi, salah satu pelayan mahkota Spanyol yang paling bijaksana dan cermat, meminta bala bantuan dan instruksi lebih lanjut. Dalam surat lainnya, dia lebih berterus terang. Juan de la Isla tiba di sini dari istana tanpa surat atau pesan apapun dari Yang Mulia atau Dewan. Tidak satu kata pun menjawab pertanyaan kami. Ini merupakan kekecewaan besar bagi kami di sini. Tidak ada satupun arahan mengenai kebijakan apa yang harus kami ambil. Bayangkan, hanya sepucuk surat dari raja dalam 8 tahun. De la Isla yang tak pernah lelah, hampir tidak punya waktu untuk berbalik sebelum akhirnya berlayar kembali ke Meksiko. Pada saat kembali dari perjalanan pulang pergi selama 3 tahun yang pertama, Legazpi yang khawatir orang Portugis akan kembali ke Cebu dan cemas tentang kekurangan makanan, telah memindahkan markasnya ke pulau lain, Panay, yang digambarkan sebagai tempat yang berlimpah beras dan tidak seorang pun yang datang melalui lautan bisa mencegah kami untuk menyusuri sungai masuk ke pedalaman pegunungan. Saat mereka menjelajahi pulau-pulau lebih jauh ke utara, bertemu dengan masyarakat pribumi dalam sejumlah pertemuan yang kadang berlangsung damai dan kadang bermusuhan. Mereka berulang kali mendengar cerita tentang Pulau Luzon, pulau terbesar di kepulauan itu, dan Teluk Manila, pusat perdagangan yang paling penting. Manila, tempat di dekat bunga teratai, merupakan pusat utama
dalam jaringan perdagangan yang luas dan sangat tua yang menghubungkan orang-orang dan barang di Asia. Tempat ini menghubungkan jalur perdagangan Jepang dan Tiongkok, Kepulauan Maluku, penghasil rempah-rempah, Kesultanan Brunei, Jawa, dan Sumatera, serta menjadi jalur laut ke Malaka, pusat perdagangan lainnya yang terhubung ke Samudra Hindia. Pedagang Muslim telah merambah jauh hingga ke Kepulauan Filipina, membawa serta agama Islam dan kesultanan yang kini berkuasa. Manila adalah salah satu dari kesultanan tersebut yang diperintah oleh Raja Sulaiman, seorang Melayu Kalimantan yang agak dibenci oleh suku Tagalog setempat. Tempat itu adalah titik distribusi sutra dan porselen dari Tiongkok, perak dari Jepang, cengkih dan pala dari Kepulauan Maluku dan Banda. Manila mengirimkan emas yang ditambang dari pegunungan Luzon, mengirimkan beras dan kayu ke Malaka. Orang-orang Spanyol secara perlahan-lahan berhasil menyatukan pemahaman akan jaringan koneksi perdagangan yang luas ini. Dalam eksplorasinya, mereka telah bertemu dengan Jung Tiongkok yang syarat dengan sutra, benang emas, minyak kasturi, mangkuk porselen berlapis glasir, dan geladaknya dipenuhi dengan guci, tanah liat, dan barang pecah belah. Lalu mereka pun menjarahnya. Apa yang dibutuhkan oleh Legazpi sekarang adalah pangkalan yang aman dengan pelabuhan nyaman yang dapat dipertahankan dan akses terhadap persediaan makanan setempat. Saat mereka menjangkau lebih jauh ke dalam kepulauan, lalu merebut beberapa benteng pribumi dengan paksa, penyelidikan dan pengintaian telah menegaskan kepada Legazpi bahwa Manila di Pulau Luzon adalah tempat yang paling menjanjikan. Pada tahun 1570, sebuah armada dikirim untuk melakukan pengintaian. Seorang saksi mata anonim mencatat pemandangan pertamanya. Pintu masuk ke pelabuhan Manila terletak sebelah barat, dengan lautan membentuk cekungan besar selebar 30 liga. Di dalam teluk ini terdapat Manila dan banyak kota lainnya juga yang berjajar di sepanjang pantai. Manila sendiri berada di sebuah tanjung antara sungai dan lautan. Daratan di seputar teluk ini sungguh menakjubkan, digarap dan ditanami di mana-mana. Lereng-lereng mulus bersih dari hutan. Di tempat lain manapun di kepulauan ini, kami belum pernah melihat pemandangan seindah ini. Pengiriman seorang utusan kepada Raja Sulaiman, yang tembok pertahanannya dibentengi dengan meriam, mengakibatkan situasi tegang. Ada keraguan dan ketidakpercayaan di kedua belah pihak. Ketika Sulaiman membombardir kapal-kapal, orang-orang Spanyol melompati benteng dan membakar kota di Tanjung. Namun, peninjauan awal telah memastikan bahwa Manila ideal untuk kebutuhan Legazpi. Pada musim semi berikutnya, dia berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas. Nah, tindakan tegas apakah gerangan dan bagaimana kejadian yang peristiwa yang kemudian terjadi? Oke. Saya sapa dulu deh yang sudah hadir di live TikTok ya. Thank you. Ada Sendal Jepit 729, ada Rahfaida, terus kemudian ada Handuk Basi, ada Azara, ada siapa ini? Ayah Gugun ya, Uswatun Hasanah, ada Dia Kartika, kakak kelas, ada Cancer 01, Mas Rau juga, thank you ya. Ada Surendra, ada Ventilu kita, ada Oscar, tadi udah ya. Oke. Yang gabung di 0855429112, saya sapa juga malam hari ini ada Abbas di Comal. Kuliah sejarah nih, untuk dikenang ternyata harus banyak pengalaman dan kerja keras
untuk mengukir nama di prasasti dunia. Oke. Oke. Tapi sebelum dilanjut ya, nanti lagunya ya, Pak Abbas ya. Saya puterin. Sebelum dilanjut, kita